Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Nah, hari ini kita bertemu di tema 5 tentang ekosistem. Nah, di pembelajaran satu kali ini kita akan pelajari mengenai komponen ekosistem. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, kalau anak-anak perhatikan gambar yang Bu Guru sudah taruh di sebelah tulisan, gambar tersebut merupakan gambar contoh sederhana sebuah ekosistem. Jadi apa sih ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebuah ekosistem itu tersusun atas makhluk hidup dan komponen yang tidak hidup, seperti udara, air, tanah. Nah, kemudian bagaimana sih hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya? Terus gimana pula hubungan antara sama makhluk hidup? Nah, kalau anak-anak lihat di sini tuh ada matahari, kemudian ada hewan ya. Ada hewan, kemudian ada benda tak hidup seperti batu, kemudian ada makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, dan juga ada tanah. Nah, di sini kumpulan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekosistem gitu. Ekosistem juga dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh antar unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan penggabungan dari unit biosistem yang melibatkan hubungan interaksi timbal balik antar organisme serta lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju struktur biotik sehingga terjadi siklus materi antar organisme dengan anorganisme. Matahari adalah sumber dari semua energi. Nah, dalam suatu ekosistem, organisme dalam komunitas itu berkembang secara bersama-sama. Organisme tersebut akan beradaptasi dengan baik di lingkungannya sehingga kehadiran suatu spesies akan mempengaruhi ekosistem. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan keadaan di sekitar kalian, mungkin di sekali ada sungai, atau mungkin ada danau, kira-kira ada hewan apa aja sih di ekosistem tersebut? Nah, kalau kalian melihat ada makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup saling berinteraksi satu sama lain, itulah yang namanya ekosistem. Jadi ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu itu satuan ya, jadi misal seekor rusa, itu satu aja, hanya satu, itu namanya individu. Atau misal kalau sekelompok rusa, lah itu populasi. Nah, kalau misalnya sekelompok rusa dengan kupu-kupu, dengan kayu ketemu tumbuh-tumbuhan lah itu baru yang namanya ekosistem begitu. Oke, adakah perbedaan antara ekosistem gurun dengan ekosistem hutan? Tentunya ada. Apa perbedaannya? Ayo silakan kalian cek ya. Nah, anak-anak, sekarang kita berbicara tentang makanan hewan. Nah, setiap hari pasti kita makan kan? Kita makan untuk mendapatkan energi, mendapatkan tenaga. Nah, kira-kira makanan hewan itu berbeda nggak sih sama makanan kita? Ya tentunya beda dong ya. Nah, kamu pernah nggak pergi ke sawah, kebun, atau kebun binatang? Hewan yang memakan daun-daunan, biji-bijian, buah-buahan, atau mungkin daging? Kira-kira sama nggak? Ya tentunya berbeda ya. Hewan itu ada yang makan daun, batang, buah, biji, akar, atau umbi. Nah, ada juga yang makan daging, ikan, tulang, ataupun serangga. Hampir semua bagian tumbuhan itu bisa dimakan oleh hewan. Dari daun, batang, buah, bunga, sampai akar juga bisa. Bagian tumbuhan yang paling umum dijadikan makanan adalah daun. Contoh ulat ya. Habis ulat ada lagi nih kambing, gajah, jerapah, mereka juga makan daun ya. Mungkin ada yang orang tuanya ngarit gitu ya. Mereka makan rumput untuk gajah dan sapinya. Nah, biji juga merupakan bagian tumbuhan yang disukai berbagai jenis hewan, terutama burung. Biji padi, jagung itu juga makanan lezat bagi burung pipit. Tapi kalau hewan kecil itu banyak yang mangsa hewan kecil itu seperti cicak, itu memangsanya lalat ya. Kemudian ada juga yang memangsa serangga. Kemudian hewan kecil juga banyak nih yang jadi mangsa jadi hewan besar. Mungkin kalian pernah lihat cicak makan nyamuk ya. Nah ya, dia menjulurkan lidahnya untuk menangkap nyamuk. Kemudian hewan yang bertubuh besar juga dapat menjadi makanan hewan nih. Contoh tikus jadi mangsanya kucing. Atau kelinci nih jadi makanannya elang. Kalau di hutan itu jerapah, kijang, kerbau itu dijadikan mangsa oleh harimau dan singa. Gitu. Nah, ada juga hewan yang memangsa hewan besar. Dia caranya dalam menghisap darahnya. Siapa itu? Ya, nyamuk ya, memangsa kerbau, tapi nggak mangsa dimakan, cuma menghisap darahnya.
Seperti itu anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Silakan kalian kerjakan kuisis hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.